Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Latar belakang dari berdirinya dinasti Abbasiyah adalah Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, yaitu salah satu keturunan dari Bani Hashim yang termasuk paman Nabi Muhammad SAW. Posisi Bani Hashim tersingkir setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Bani Hashim tidak berperan sedikit pun dalam pemerintahan Bani Umayyah. Keluarga Bani Hashim merasakan keadilan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memang adil. Di masa ini merupakan kesempatan Bani Hashim untuk mengumpulkan kekuatan untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Selanjutnya, poin dari itu adalah pada masa pemerintahan Bani Umayyah, kelompok yang paling gigih menentang adalah kaum Khawarij dari kelompok Syiah dan bekerja sama dengan keturunan Abbas. Kedua kelompok ini keturunan Bani Hashim. Next, pendiri dinasti Abbasiyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffan bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Dinasti ini berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Daulah ini berkuasa selama 5,5 abad, kurang lebih 524 tahun. Langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Pertama, membentuk gerakan bawah tanah. Tokoh yang berperan Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Imam, Abu Muslim Al-Khurasani. Kedua, menerapkan politik bersahabat, artinya keturunan Abbas tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan pemerintahan Bani Umayyah. Ketiga, dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abbas tetapi Bani Hashim, agar mendapat dukungan dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Keempat, menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Bani Abbas di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani. Tokoh pendiri Daulah Abbas yang pertama, Ali bin Abdullah, melakukan propaganda anti-Umayyah. Kedua, Muhammad bin Ali. Selain bekerja sama dengan kaum Mawali, beliau juga bekerja sama dengan kaum Syiah. Ketiga, Ibrahim bin Muhammad, melancarkan propaganda anti-dinasti Umayyah bekerja sama dengan Abu Muslim. Keempat, Abu Abbas Asy-Syafa. Abu Abbas Asy-Syafa dibantu Abu Ja'far Al-Mansur dan Abu Muslim berhasil membunuh Khalifah Marwan II. Diberi gelar Asy-Syafa berarti haus darah. Yang terakhir, Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau adalah saudara dari Abu Abbas Asy-Syafa, berjuang bersama Abu Muslim Al-Khurasani berhasil menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Puncak keemasan Daulah Abbasiyah periode pertama pada tahun 132 Hijriah sampai 750 hingga 232 Hijriah sampai 84 Masehi disebut periode pengaruh Persia. Periode kedua pada tahunnya itu pada 232 Hijriah sampai 847 Masehi hingga 334 Hijriah sampai 945 Masehi disebut sebagai periode dari pengaruh Turki pertama. Periode ketiga di tahun 334 Hijriah sampai 945 Masehi hingga 477 Hijriah sampai 1055 Masehi disebut sebagai masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat yang berlangsung pada tahun 447 Hijriah sampai 1055 Masehi hingga 590 Hijriah sampai 1194 Masehi disebut masa kekuasaan Bani Saljuk. Disebut juga masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali dari Kesultanan Saljuk Raya. Periode kelima yang berlangsung pada tahun 590 Hijriah sampai 1055 Masehi hingga 665 Hijriah sampai 1258 Masehi, kekuasaan hanya efektif pada sekitar kota Baghdad lalu diakhiri dengan invasi bangsa Mongol. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi kemunduran Daulah Abbasiyah. Pertama, luasnya dari wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Kedua, adanya profesionalisasi pada angkatan bersenjata. Ketiga, keuangan negara dinilai sangat sulit sebab biaya yang dikeluarkan saat itu untuk tentara bayarannya cukup besar. Adapun faktor internal dan eksternal penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Dimulai dari faktor internal yang lemahnya khalifah yang diangkat, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu meliputi perang salib, adanya serangan Mongolia ke negeri Muslim. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.